Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazilah dengan NIM 2022-110904, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test pada mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengajar Bapak Ahmad Zaki Yamane SHI MH, yang dimana dalam video ini saya ingin membahas mengenai teknik menyusun kalimat peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, jadi sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut lagi, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian agar suatu undang-undang yang akan dibentuk itu hasilnya baik, maka teknis penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang sangat penting agar suatu undang-undang itu disusun sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan. Proses penyusunan perundang-undangan ini melibatkan serangkaian langkah dan teknis yang meliputi penggunaan bahasa yang tepat, struktur, dokumen, serta prinsip-prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, itu mengenai bahasa dan format. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan haruslah jelas, lugas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang nantinya akan terpengaruh oleh aturan perundang-undangan tersebut. Jadi, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, bahasa merupakan bagian yang penting karena aturan yang menggunakan bahasa yang sulit atau rumit akan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat dianjurkan agar suatu peraturan itu dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya itu ada ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Kedua itu bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang akan digunakan. Ketiga itu objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam menggunakan tujuan dan maksud. Yang keempat, membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten. Yang kelima, memberikan definisi pengertian secara cermat. Dan yang terakhir itu penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak. Dan dalam struktur tersebut terdapat pembukaan. Pada bagian pembukaan, peraturan biasanya berisi latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari aturan tersebut. Yang kedua itu batang tubuh. Pada bagian utama dari peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan substansial yang diatur. Ketiga itu penutup atau disposisi. Bagian penutup peraturan yang berisi penjelasan mengenai berlakunya aturan tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan di perundang-undangan. Kemudian yang terakhir itu mengenai proses penyusunan. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik, termasuk keberpihakan, keadilan, dan konsistensi. Maka dalam hal tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti baik itu masyarakat umum, ahli hukum, atau kelompok kepentingan lainnya. Harus dilibatkan dalam proses penyusunan agar memastikan representasi yang adil dan berkelanjutan. Dan juga harus menggunakan teknik legislatif yang tepat. Teknik legislatif yang tepat harus diterapkan dalam penyusunan peraturan, termasuk menggunakan definisi yang jelas, pengaturan yang sistematis, dan penulisan yang ringkas dan tegas.
Maka, melalui penerapan teknis-teknis yang tepat dalam penyusunan perundang-undangan tadi, diharapkan aturan hukum yang dihasilkan dapat memberikan panduan yang jelas dan efektif bagi masyarakat, serta mampu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai teknik menyusun kalimat peraturan perundang-undangan yang baik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.